A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin untuk langsung memulai. Jadi insya Allah judulnya adalah jaminan Allah ada di balik kalimat-kalimatnya, begitu ya. Sebenarnya pertanyaannya yang masuk terkait dengan tawakal dan takwa dan bagaimana mengoperasionalkannya. Nah, semoga bisa menjawab begitu ya. Jadi ini random, ada ayat-ayat terkait dengan takwa dan juga tawakal, dan kita semoga diberi pengajaran oleh Allah apa yang disebut dengan tawakal dan takwa dan bagaimana kita bisa mengoperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan langsung mulai. Seperti biasa, memang kita fokusnya adalah tadabbur Al-Quran ya. Jadi insya Allah pemahaman semoga Allah berikan dengan kita mensyukuri kalimat-kalimat yang Allah izinkan kita terima hari ini dan sudah dibukukan ya dalam bentuk mushaf, kertas. Tinggal taufik dari Allah untuk bisa membacanya begitu. Baik, kita akan mulai masuk dari Quran Surat Al-An'am, Quran Surat 6 ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah kitab atau Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi saya akan coba jelaskan dengan skema sederhana. Jadi kalau Allah menurunkan rahmatnya ke dunia, nih ada rahmat Allah yang sangat agung yang Allah turunkan, sumber semua ilmu ya untuk memandu manusia, yang di dalamnya terkandung barokah begitu. Jadi barokah itu kan definisinya adalah sesuatu yang berlimpah dan mencukupi ya. Jadi rezeki yang barokah sedikit tapi nggak pernah habis, misalkan contoh gitu. Ilmu yang barokah, ilmu yang dipelajari itu membuat orang semakin tawadu dan semakin tidak bingung dengan kehidupan. Tapi kalau ilmu diberikan tanpa barokah, orang jadi sombong gitu. Harta sama, ketika harta Allah berikan kepada manusia, berikut barokahnya, maka harta itu akan menjadi jaminan investasi untuk kehidupan dia baik di dunia maupun di akhiratnya gitu. Kalau tidak, maka harta itu akan menenggelamkan dia di bumi ini. Dan di akhirat, dia menjadi orang yang paling rugi. Kira-kira seperti itu. Jadi barokah itu adalah sesuatu yang Allah berikan yang kemudian dengan itu bisa jauh jalannya begitu ya, manfaatnya gitu. Nah, jadi Al-Quran ini mengandung barokah gitu. Jadi rahmat Allah yang diturunkan, rahmat Allah sendiri adalah definisinya pertolongan lah gitu ya. Kan manusia bingung, tiba-tiba lahir aja nggak bisa milih kan. Nanti kalau seandainya merasa hidupnya banyak sulit ya, dari kecil itu banyak penderitaan, kemudian dia berdoa, dia komplain ke Allah gitu ya. Ya Allah, kenapa engkau lahirkan aku dalam kondisi seperti ini, dari orang tua yang ini, kenapa aku tidak bisa seperti orang lain yang takdirnya seakan-akan lebih baik gitu ya. Dia bingung, dia nggak ngerti gitu. Nah, kalau dia baca Al-Quran, dia akan ngerti gitu. Orang nggak ada yang bisa memilih lahir dari mana ya. Bahkan agama aja, apapun orang nggak bisa milih ya. Allah, setiap manusia lahir itu keadaannya fitrah gitu. Tapi terus lahirnya orang tuanya Kristen, lahir orang tuanya Muslim, begitu kan ya. Makanya kita harus hati-hati juga dengan sahabat-sahabat yang kemudian dilahirkan dengan takdir orang tuanya non-Muslim gitu kan. Alih-alih kita merasa lebih baik ya, justru kita diikat tanggung jawab ya. Kalau kita kemudian menjalankan kewajiban sebagai muslim yang baik, sebagai mukmin yang baik, maka tugas kita adalah menjadi rahmat bagi semesta alam.
Ya orang-orang yang dilahirkan dalam tadi ya dari perut orang tua yang katakan non-muslim, kemudian diajarkan tradisi beribadah dengan tata cara yang non-muslim. Ya kalau kita yang takdirnya gitu, apa kita mampu hijrah? Kan belum tentu gitu ya. Justru kita dihadirkan untuk berdiskusi dengan baik gitu dengan mereka, sehingga mereka bisa melihat apa sih Alkitab, apa sih Injil, apa sih Taurat, kenapa kemudian ada Al-Quran, kenapa ada hikmah nabi-nabi gitu ya, kenapa nggak dari awal Allah turunkan aja satu nabinya gitu, kenapa nabinya harus banyak gitu, dari mulai Nabi Adam terus ya, ada Nabi Nuh, ada Nabi ya semua lah, Nabi Musa ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa ya, kenapa harus berbeda-beda gitu. Tapi sebenarnya sama gitu kan. Yang mereka bawakan pesannya sama. Makanya Al-Quran isinya lebih banyak kisah Nabi-Nabi Bani Israel. Jadi kalau teman-teman baca, jadi kita bisa memahami ya bahwa pesan yang dibawa oleh para nabi sama, hanya secara syariatnya itu bertahap Allah menurunkan. Ya dari mulai Zabur, kemudian ada Taurat, ada Injil, baru Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya gitu dan mengkoreksi apa-apa yang sudah dirubah oleh tangan manusia. Jadi kita tidak, utamanya umat muslim, kita tidak membedakan di antara para nabi. Kita beriman bahwa seluruh nabi, rasul yang Allah utus itu membawa kalimat yang sama. Nah kita yang di akhir zaman, yang rasulnya adalah rasul nabi yang terakhir, justru tanggung jawabnya lebih berat gitu. Nah kalau nggak ada ilmunya bahaya kan. Merasa bangga dengan keislamannya tapi kelakuannya, sunahnya tidak dilaksanakan gitu. Bahkan menjadi sombong, merasa dia yang paling suci, yang paling baik begitu kan ya. Nah kita harus hati-hati gitu. Jadi Al-Quran barokah ya, ada rahmat Allah di dalamnya, karena di dalamnya itu ada petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah ihdinas syiratal mustaqim ya. Tapi kemudian kita bingung jalan yang lurus itu yang mana kan begitu. Nah, pada prinsipnya kitab Al-Qur'an dengan kitab yang Qur'aniyah dengan kitab yang kauniyah itu dituliskan dengan ayat yang sama. Hanya beda bentuk. Yang satu bisa kita baca, yang satu kita jalani gitu. Jadi kalau seandainya kita menjalani kehidupan tidak ada panduannya, dan panduannya tidak berasal dari isi kandungan yang sama, kita jadi nggak connect kan antara kehidupan kita hari ini dengan Al-Quran. Nah sehingga orang kadang-kadang kurang mensyukuri hadirnya Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran, kehidupan diselesaikan dengan menggunakan teori lain, dengan menggunakan panduan yang lain gitu, yang seringkali malah tidak sejalan dengan pengajaran Al-Quran. Padahal kalau seandainya kitab yang kauniyah, yang Allah gelar, yang kita jalani dalam bentuk kejadian, takdir demi takdir ya, hari demi hari, itu kita kan menghadapi berbagai macam problem dalam kehidupan. Nah kalau kuncinya kita baca di Al-Quran, maka prinsipnya adalah apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah, maka hendaklah engkau mengikuti bacaannya di Al-Quran begitu. Jadi kalau Allah memberikan masalah, itu artinya Allah sedang bertanya, kira-kira kita bagaimana nyikapinya sesuai yang Allah kehendaki. Kalau kita sikapi sesuai yang Allah kehendaki, selesai. Ya, dikasih pengajarannya, diangkat ujiannya gitu. Dikasih ujian yang baru lagi gitu. Jadi jangan sampai orang bercita-cita di dunia itu hidup tenang, tidak ada masalah, tidak ada ujian. Dunia itu justru pengajaran. Justru di balik ujian itu hikmah-hikmah yang Allah hendak memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui tadi hikmah yang ada di balik kejadian gitu ya. Nah, kita kan terhijab oleh peristiwa gitu. Kita tidak bisa melihat bahwa segala hal yang menimpa kita, itu cara Allah berkomunikasi dengan kita agar kita kemudian bisa mengenal Dia. Karena nanti di alam berikutnya, kalau yang tidak mengenal Allah, lebih repot. Makanya kan dikatakan ketika mereka
di akhirat mereka mengatakan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara aku dulu adalah orang yang bisa melihat? Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta adalah mata yang ada di dalam dada gitu. Jadi waktu di dunia tidak buta dalam melihat gelar dunia, tapi buta melihat bahwa Allah ada di situ dan senantiasa mengatur semua dan menguji gitu. Tugas kita ya menyikapi, menjawab saja gitu. Nah, jadi Allah memberikan banyak jaminan tuh di balik kalimatnya gitu. Kita kan kalau orang-orang yang ragu itu mengatakan begini, orang-orang kafir itu mengatakan, aku tidak akan beriman kecuali aku melihat Allah dengan terang, katanya. Ya, gimana ya? Kita itu Allah sudah mengirimkan utusannya dalam bentuk Al-Quran, ya, yang dibawa oleh utusannya manusia yang menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi Allah sudah memberikan kalimat tertulis gitu ya. Cuman kita tidak mengaksesnya gitu. Karena kita ingin langsung loncat, ingin lihat Allah gitu. Kan repot ya. Repot. Jadi kalau misalkan seperti itu, ada orang yang ketika menjalani gelar dunia itu bolak-balik harus bertanya kepada orang yang dia percayalah gitu ya. Kalau belum nelpon, belum ngobrol langsung, belum dikasih petunjuk secara lisan tuh nggak bisa jalan. Padahal sudah dikasih sama orang yang mengutus dia, ini panduannya itu sudah ditulis, kamu bisa baca kapanpun gitu. Meskipun tidak bisa menghubungi secara langsung, baca aja, itu sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi kalau bertemu dengan Allah, ya sulit ya dengan semua keterhijaban kita gitu. Sehingga Allah zahirkan, Allah lahirkan apa yang menjadi kehendak dan petunjuknya dalam bentuk tulisan gitu. Nah, jadi ya kalau yang mencari agamanya ingin sakti, nggak mau belajar lewat ilmal yakin, belajar dulu, pahami dulu kalimat-kalimat dari Robnya, inginnya ketemu sesuatu, lihat sesuatu. Alam setan juga bisa mewujud ya. Kalau nanti mau lihat sesuatu, terus ngaku-ngaku ini Allah, ternyata jin ifrit gitu kan ya. Ngaku-ngaku Syekh Anu, ternyata itu syaitan yang menyamar. Banyak tipuan karena ada obsesi gitu. Tapi kalau Al-Quran Allah jaga gitu. Nah makanya inilah Al-Quran ya. Jadi kita disuruh mengikuti dan bertakwa. Ya. Ya kalau sudah dibaca ya berusaha untuk mengikuti semampunya agar memperoleh rahmat Allah. Karena Al-Quran itu rahmat gitu. Itu yang pertama ya sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya di Al-Mudathir, Quran Surat 74 ayat 56. Dan tidaklah mereka mampu mengingatnya gitu. Atau mengambil pelajaran darinya ya, dari Al-Quran. Kecuali jika Allah menghendaki. Dialah pemilik takwa dan pemilik ampunan. Jadi takwa itu milik Allah. Allah yang punya takwa. Takwa itu pakaian kan? Allah memakaikan pakaian takwa kepada yang dia kehendaki. Dan memberi ampunan kepada yang dia kehendaki. Jadi apakah kita bisa bertakwa karena kemampuan sendiri? Nggak bisa. Karena Al-Quran mengatakan bahwa dan mereka tidak mampu untuk mengambil pelajaran atau mengingatnya kecuali jika Allah menghendaki. Ya, baca-baca lupa, yang dilakukan ya sesuai aja dengan perbuatan pada umumnya orang ya. Ketika panik, ambil jalan pintas, masuk jebakan setan lagi gitu kan. Kalau nggak dikasih baju takwa, nggak akan ada manusia yang bisa. Saking dahsyatnya godaannya ya, mungkin dengan rasa panik, tidak ada ketenangan. Berpikirnya ambil dulu lah, nanti mau halal haram urusan nanti, kalau sudah dapat, nanti kita bersedekah. Padahal Al-Quran mengatakan Allah tidak menerima yang buruk-buruk gitu. Yang buruk-buruk itu akan Allah hisab dan akan Allah azab gitu. Meskipun diambil dari yang buruk, kemudian dibelanjakan ke yang baik-baik. Allah tidak butuh manusia itu sekedar mengeluarkan ya dalam bentuk infak, tapi juga menguji dengan cara memperolehnya. Karena rezeki itu dari Allah, Allah yang ngasih gitu. Jadi sebenarnya kita mengambil yang baik-baik dari sisi Allah dan kemudian membelanjakan lagi di jalan Allah gitu. Seperti itu kira-kira.
Baik, kita lihat. Jadi takwa itu pakaian. Ya. Makanya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah huldi, tiba-tiba kelihatan auratnya. Nah, lepaslah di situ pakaian takwanya, kan begitu ya. Jadi ketika orang berbuat kesalahan yang melanggar perintah atau larangan dari Robnya, itu lepas pakaian takwanya gitu. Nah, seringkali manusia ketika sedang menjahitkan, pakaian takwa itu dijahitkan di badan gitu. Pakaian takwa setiap orang tuh nggak sama, ya. Secara bertahap itu dibangunnya gitu. Pakaian sabar, pakaian syukur, pakaian takwa, itu sesuatu yang dibangun bertahap, ya. Allah jahit di badan gitu, custom to fit, ya. Kalau kita berbuat dosa, kita melanggar, itu benangnya yang sudah dijahit rapi itu kayak ditarik lagi gitu. Nanti lepas lagi gitu. Nah, kita berjuang agar pakaian takwa itu sampai lengkap gitu. Jadi kalau Ahwat pakai kerudung, ya, itu simbol berdoa ke Allah agar si yang ada di dalam dadanya, jiwanya itu juga diberikan kerudung. Sama kalau laki-laki, ya, Ikhwan itu pakai jubah, itu juga doa agar Allah sematkan jubah ketakwaan di dalam dadanya gitu. Apakah otomatis orang yang pakai kerudung dan pakai jubah sudah takwa? Belum tentu, gitu kan? Itu ikhtiar, itu ada perintahnya di Al-Quran. Ya, semoga dengan kita melaksanakan apa yang kita mampu, kita nggak mampu membangun takwa yang ada di hati kan? Nah, kita pancing, semoga dengan kita melaksanakan syariat yang lahiriah, Allah anugerahi yang hakikatnya gitu. Makanya ya nggak aneh lihat orang busananya muslim, pakaiannya sudah dengan atribut muslim, tapi kelakuannya masih belum. Ya, kalau marah sama dengan orang yang tidak takut kepada Robnya gitu ya. Kata-kata yang keluarnya pun nggak terkontrol gitu kan. Tapi apakah itu munafik? Enggak. Kita sedang berjuang kan? Sedang berjuang. Asal jangan yang sudah menggunakan atribut merasa lebih baik dari yang lain. Itu aja. Jadi itu bentuk doa kita. Semoga dengan kita melakukan ketaatan yang kita mampu, Allah anugerahi yang lebih hakikatnya gitu ya. Dirubah tuh semua. Lebih sabar, lebih tawakal, ya, lebih bertakwa gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi pakaian takwa ini adalah sebenarnya pakaian yang nanti akan memelihara kita dari api neraka. Jadi kalau orang itu pakaian takwanya full, dia nggak akan kena tersentuh oleh api neraka. Jadi takwa adalah satu-satunya yang menjamin orang itu bebas azab di neraka ya. Bukan iman, bukan amal soleh ya, tapi takwa. Seutama-utamanya di sisi Allah adalah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan yang derajatnya lebih tinggi, bukan. Bukan yang ulama, bukan yang ustadz, bukan yang rakyat, bukan yang saudagar, tapi yang takwa. Ya. Kalau saudagar ya saudagar yang takwa. Kalau imam ya imam yang takwa. Imam ada yang nggak takwa kan? Meskipun jabatannya imam, kalau nggak takwa, jabatannya ustadz tapi nggak takwa, itu nggak ada nilainya di sisi Allah gitu. Sama kalau laki-laki perempuan, ada imam ada makmum, siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Yang takwa. Apakah imam yang lebih baik? Enggak. Kalau imamnya nggak takwa ya nggak lebih baik. Kalau makmumnya yang takwa ya makmumnya yang lebih baik gitu. Jadi memang ketakwaannya adalah kemuliaan seseorang di hadapan Allah ya. Nah, ini diberikan kepada orang-orang yang sabar dan berbuat baik gitu. Jadi takwa itu mahal gitu. Harus dibeli takwa itu gitu, sahabat-sahabat. Dibelinya dengan amal soleh. Gitu. Jadi kalau kita beramal soleh itu agar kemudian dijadikan hamba yang takwa. Kalau takwa itu banyak kemudahan yang Allah kasih nanti ya. Banyak kebaikan yang Allah kasih di balik takwa itu. Ada buahnya nanti kita akan bahas. Nah, jadi Allah lah pemilik takwa dan pemilik ampunan gitu. Nah, kita melakukan segala cara agar Allah memberikan kepada kita, memakaikan kepada kita pakaian yang terbaik. Gitu. Ya, dimulai dengan yang kita mampu dulu ya, kita hiasi diri dengan yang kita mampu. Semoga yang kita tidak mampu Allah yang menghiasi. Gitu. Nah, kita lanjut di Quran Surat Al-Anfal, Quran Surat 8 ayat 49.
ketika berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, telah menipu mereka agamanya gitu. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ini kan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, bingung. Ya kalau lihat orang beriman tuh, menghadapi segala dinamika kehidupan, mengambil sebuah jalan yang sesuai pengajaran Al-Quran gitu. Kok disakiti orang nggak ngebales, memaafkan? Oh bodoh nih, harusnya mah dibales dulu gitu. Karena ingin lega kan, ingin perasaannya itu puas gitu ya. Oh penakut kamu, harusnya dibales kalau begitu. Mereka akan memprovokasi. Ya kita juga tahu ya kapan harus melakukan balas sesuai ukuran yang Allah izinkan, kapan lebih baik kita maafkan saja gitu. Ya karena ada keutamaan di balik memaafkan, menggugurkan hak kita gitu. Tapi orang-orang yang terlalu tadi inginnya semuanya selesai di dunia itu, mereka akan nggak mau kalah istilahnya ya. Ya kalau kita orang yang diberi ilmu, orang yang diberi hikmah, diberikan akhlak yang lebih baik, ketemu sama orang yang akhlaknya lebih buruk, ya ngalah lah pasti. Ya, biarkan saja orang yang akhlaknya masih buruk, lagi belajar agama, masih sombong, masih merasa paling benar sendiri. Apakah kemudian dilawan, gitu kan? Ya enggak, ya. Ya didengerin, berdiskusi dengan baik, ya disemangati agar terus belajarnya jangan stop. Karena kalau belajarnya terus, nanti ilmunya juga akan membuat dia nggak sombong lagi gitu. Ini kan karena anak baru belajar agama. Nah, itu Allah yang ngajari kita harus menyikapi, menghadapi keburukan tidak dengan keburukan yang sama, tapi dengan yang lebih baik gitu kan ya. Nah, tentu orang-orang yang nggak paham, yang tidak beriman akan, wah bodoh kamu gitu ya, masa mau diperlakukan begitu, begini ya, harusnya dibalas gitu kan. Mereka mengatakan, ya sabar itu ada batasnya, nggak ada batasnya. Batasnya sampai datang pertolongan Allah. Karena orang bersabar itu Allah memberikan banyak pertolongan. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang menganggap bahwa wah sudah habis batas kesabaranku, ya akhirnya marah. Ya nggak jadi pertolongannya, malah makin sempit hidupnya gitu kan ya. Nah jadi mereka mengatakan sebenarnya tuh mereka nih orang-orang mukmin tuh ditipu sama agamanya gitu. Jadi kok bergeraknya kayak gitu, nggak normal gitu ya. Ya karena yang menjadi SOP umum orang bergerak itu mengikuti hawa nafsu, sementara mukmin itu menyelisihi hawa nafsu, ya kan? Al-Quran itu kan menyelisihi hawa nafsu syariah itu. Nah jadi mereka mengatakan din atau agamanya menipunya. Apa sih din? Din itu kan jalan. Din itu adalah jalan menyelisihi hawa nafsu dengan cara menghadapkan wajah ke Allah. Jadi tauhid gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita dipancing untuk marah, alih-alih kita menyerahkan diri kita kepada rasa amarah kita jeda dulu sebentar. Kita lihat lagi ke langit, ya Allah, ini marah jangan ya, gitu. Nanya, aduh, pengen marah nih hati ini gitu, tapi dia kan nggak ngerti nih sebenarnya. Ini ada salah paham nih, aku harus sabar menjelaskan dengan baik nih, gitu kan ya. Kalau nggak sabar kan, wah kamu nuduh nih, wah dia akan balas gitu ya. Pokoknya emosi dulu lah gitu. Kalau di Jakarta kan katanya kalau ada accident di jalan, yang menang yang marah duluan gitu ya. Ya maksudnya marah duluan supaya punya posisi lebih tinggi gitu kan ya. Islam mah nggak gitu ya. Ya kalau kita salah ya kita minta maaf. Kalau kita nggak salah ya ntar dulu. Jangan-jangan kenapa ya kok Bapak ngantuk atau apa, kan kita tanya dulu gitu ya. Nah, di sana bisa dimusyawarahkan dengan baik. Ya, kalau dia punya asuransi, nanti ya tinggal diurus asuransinya, mobilnya diperbaiki kalau dia accident masalah mobil ya. Kalau dia nggak punya asuransi dan dia nggak punya kemampuan, nah kita dikasih sama Allah itu kesempatan, mau nggak dibebasin aja, mungkin dia lagi capek. Ya udah Pak, nggak apa-apa deh, lain kali hati-hati ya, kan enak gitu ya. Sudahlah, ketabrak sedikit penyok, ya semoga dengan bersabar Allah ganti nanti dengan rizki yang lebih baik ya.
Hal-hal seperti itu logikanya itu nggak dipahami bagi yang tidak beriman gitu. Karena din itu jalan menyelisihi hawa nafsu dengan menghadapkan wajah ke Allah. Jadi kalau kita kan din Islam itu ya ada 3 komponennya, Islam, iman, ihsan gitu ya. Tiga-tiganya harus tegak gitu. Untuk itu dikatakan din yang lengkap. Jadi Islam itu ya kita mengikuti semua syariatnya, hukum-hukumnya. Iman itu kita tadi memiliki pengetahuan tentangnya ya. Kita jadi bisa yakin, kita bisa beriman ya karena kita diberi pengajaran, karena memiliki ilmu lah gitu ya. Sehingga kalau berserah diri itu tidak terpaksa. Dengan iman itu berserah diri itu menjadi sukarela gitu. Ya memang berat hidupnya tapi ya bismillah. Tawakal tuh jalani aja, semua pasti ada kebaikan di balik ini. Itu kan nggak mudah kecuali orang berilmu. Ya, orang hanya bisa berserah diri, ngerti syariat Islam belum tentu bisa berserah diri. Tapi kalau dia paham, kenapa kadang Allah uji dengan hal-hal yang tidak kita sukai? Kenapa? Ada apa di balik itu gitu ya. Kalau dia ngerti, maka dia lebih mudah lah untuk bisa berserah diri ya. Nah, ihsan adalah tadi keyakinan bahwa dalam setiap langkahnya itu Allah selalu mengawasi dia gitu ya. Ya tadi mau marah ingat Allah dulu. Boleh marah nggak ya Allah ya? Gitu kan. Itu artinya kita meyakini bahwa dalam setiap keputusan, gerakan hati itu Allah senantiasa mengawasi gitu. Kadang-kadang kita sudah tidak mampu untuk menyelesaikan, Allah kasih di Al-Qur'an tuh. Ya, sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat leher gitu kan ya. Jadi artinya apa? Sebelum keluar jadi ucapan, mohon dulu ke Allah gitu. Kan belum keluar tuh kalau suara masih di leher. Karena ada hal yang berat yang dirasakan dalam kehidupan, orang cenderung curhat, orang cenderung mengeluh, orang cenderung panik, marah-marah gitu ya. Padahal Allah sudah tadi menjelaskan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi sebelum keluar perkataan, kenapa nggak ke Allah dulu minta? Gitu. Ya Allah, ini tuh kenapa ngalami hal begini? Kalau ada kebaikan, beri kesabaran dong, gitu ya, supaya aku ini tidak terpancing untuk melakukan dosa, gitu ya. Ketika sabar, ya Allah yang ngasih ya, sabar juga. Kita hanya minta, gitu. Ketika kita minta, dikasih kesabaran, kebaca akhirnya. Oh, pantesan kemarin ngalami itu. Oh, alhamdulillah ya, ternyata Allah itu mau mengajari sesuatu, gitu. Ini contoh ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian di Quran surat Al-Fat, Quran surat 48 ayat 26. Nah, kita lihat di sini, ketika orang-orang yang kafir ya, menjadikan di dalam hati mereka kesombongan dikarenakan kebodohan. Jadi mereka menjadikan ya. Jadi ja'ala itu mereka itu membangun secara bertahap kesombongan itu ya. Karena bodoh. Ya, mereka punya waham, punya sebuah keyakinan tertentu yang dibangun secara bertahap tanpa ilmu gitu. Bahwa kalau dikasih rupa lebih, katakanlah kalau kita ini kan hidup dunia ini sering orang pamer harta, kekayaan, kemudian orang dikasih wajah yang rupawan ya, yang cantik. Tapi kemudian itu semua menjerumuskan dia menjadi hamba yang sombong, akhirnya masuk neraka gitu. Nggak ada gunanya kan gitu. Semua juga nggak ada yang atas usahanya, semua juga lahir Allah yang kasih ya. Wajah setiap orang itu Allah yang sudah memberikan gitu. Lahir dari perut orang tua yang mana Allah juga gitu. Nah, tapi karena keyakinan masyarakat itu kalau yang model fisik begini itu ada komunitasnya sendiri gitu kan. Jadi sosialita elit tertentu di masyarakat ya. Yang punya harta dia punya komunitas sendiri, punya strata sendiri. Itu manusia yang bangun gitu. Jadi orang dinilai berdasarkan fisik ataupun apa yang dia miliki ya, dalam bentuk harta, kekayaan gitu.
Itu kan sesuatu yang dibangun sombongan karena bodoh ya. Sangat bodoh, nggak ngerti. Jahiliyah itu maksudnya. Sama sekali nggak punya pengetahuan tentang kehidupannya. Nah, mereka membangun itu secara bertahap gitu ya. Ya mungkin ada komunitasnya juga gitu ya. Jadi saling membanding-bandingkan antara satu dan lain, mendefinisikan mana yang baik dan buruk menurut pandangan manusia tanpa Al-Qur'an. Itu seperti itu gitu. Nah, jadi ketika kemudian mereka membangun di dalam hatinya kesombongan karena kebodohan, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin. Dan dia menetapkan, melazimkan kepada mereka kalimat takwa. Ya, lazim itu kan jadi terbiasa. Gitu. Dan adalah mereka lebih berhak dengannya, dengan kalimat takwa itu, dan mereka memang patut memilikinya. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi Allah yang melazimkan, ya. Jadi nggak terprovokasi ya dengan orang-orang bodoh itu, ya mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, ya kita ketawa aja, ya merespon sesuai kebutuhan, ya. Kalau dia bisa dikasih tahu, ya dikasih tahu baik-baik, kalau enggak, ya sudah kita berlalu saja, nggak kepancing apa-apa gitu. Ya biarin aja, mau bandingin harta, mau bandingin fisik, mau bandingin kepinteran, nah itu kan sugesti dan keyakinan dia gitu. Ya kita cuman kasihan aja gitu ya. Semoga Allah kasih taufik dan hidayah gitu. Kita hanya bisa mendoakan yang baik gitu. Nah, kita lihat jadi tadi ini intinya ada yang disebut kesombongan jahiliyah yang dibangun karena bodoh, tapi ada lawannya yaitu tawadu karena berilmu gitu. Jadi kalau jahil, kalau bodoh itu biasanya orang sombong gitu. Kalau makin berilmu, harusnya tawadu, makin merendah. Gitu. Makanya ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Orang-orang yang dengan ilmunya, semakin nambah ilmunya, semakin takutnya kepada Allah. Semakin cinta kasihnya kepada manusia. Ya. Dia berkasih sayang, ya karena dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dan itu pasti ada tanggung jawab ya untuk membantu orang lain. Sehingga dengan nambah ilmunya, nambah tawadunya, bedanya tadi dengan yang sombong, dengan yang bodoh makin sombong. Kalau orang semakin berpengetahuan dengan benar, dia harusnya makin tunduk. Makin ngalahan, makin ya bijak lah ya. Dia akan lebih cinta kepada keimanan gitu. Sehingga akan membuat dia lebih mudah untuk berserah diri gitu. Ya, berserah diri, ngikuti. Berserah diri itu kan bukan pasrah, berserah diri itu mengikuti yang Allah suka gitu. Kalau saya diperlakukan gini, Allah sukanya saya balesnya gimana ya? Oh, maafkan aja, Allah suka. Oh, dia berserah diri itu namanya. Ya berserah diri, menyerahkan menundukkan kehendaknya di bawah apa yang Allah lebih kehendaki. Itu berserah diri gitu ya. Kita pengennya hidupnya gini, tapi takdirnya gini. Wah, nggak terima dengan takdirnya, nggak ridho-ridho namanya kan. Makin tersiksa, padahal kita nggak bisa merubah takdir dengan kekuatan sendiri. Hanya Allah yang bisa merubah. Kita hanya bisa berdoa, gitu. Agar takdir yang menimpa kita itu menjadi hikmah. Ya, sehingga dengan hikmah pengajaran itu, ya kita menjadi hamba yang bisa lebih bersyukur. Sehingga ketika kita bersyukur, ya Allah sempurnakan nikmatnya, takdirnya dijadikan lebih baik begitu ya. Jadi cara merubah takdir ya tetap harus lewat Allah gitu. Jadi dengan tadi dia punya ilmu, dia akan lebih tunduk, dia akan lebih cinta keimanan, ya. Karena dengan iman itu jadi banyak tahu. Kalau yakin itu nggak bisa kalau orang yakin buta kan namanya taklid ya. Pokoknya percaya aja apa kata orang gitu. Kalau keyakinan yang benar itu atas dasar ilmu, ada keimanan di situ. Ada pembuktian gitu. Nah, sehingga karena dia semakin yakin, Allah tambah pengetahuannya, tambah buktinya, makin dia tawakal ke Allah, percaya. Jadi tawakal itu percaya lah intinya ya. Karena tawakal itu kan dari kata al-wakil ya, asmanya.
Jadi kita banyak mewakilkan urusan yang tidak kita mampu itu ke Allah gitu. Apakah kita pasti dijamin menjadi orang yang selamat gitu ya di dunia ini maupun nanti di akhirat? Gak ada yang tahu. Kita hanya bisa tawakal. Yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan ya tadi, beramal dengan sebaik-baiknya yang kita mampu. Apakah cukup atau tidak? Nggak tahu. Serahkan ke Allah. Jadi dia punya keyakinan full untuk menyerahkan hal-hal yang di luar kendalinya kepada Allah. Ya, apakah kita bisa menjamin bahwa anak kita akan tumbuh semuanya aman-aman saja gitu? Nggak ada yang tahu. Apakah dengan kita mendidik dengan sebaik-baiknya, kemudian anak tuh pasti tumbuhnya itu selalu lurus jalannya? Belum tahu. Udah orang tuanya berjuang, ya mendidik anaknya dengan baik, tiba-tiba anaknya kena juga tuh dalam episode mungkin kenakalan tertentu, ya melenceng dulu. Tapi kita hanya bisa tawakal ke Allah. Semoga itu pun atas penjagaan Allah. Kalau dia harus katakan berbelok dulu, semoga kemudian Allah kembalikan lagi gitu ya. Tapi pasti ada maksudnya tuh Allah jadikan seperti itu. Jalannya nggak selalu lurus lah gitu ya. Tapi ternyata ada bekal pengalaman yang Allah izinkan dia mengambil. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Kita hanya bisa menghantarkan. Makanya kalau anak dikatakan seperti melepas busur panah, ketika si anak panahnya sudah dilepaskan, kita nggak tahu mendaratnya kemana kan. Kita hanya bisa mengamankan dengan doa gitu. Jadi kita mohon ke Allah, kita tawakal, semoga saya hanya mampu mengantarkan anak-anak sampai titik ini. Sisanya mereka akan berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan. Ya Allah, mohon penjagaan dari sisimu yang terbaik. Itu tawakal tuh. Ya, full percaya ke Allah atas hal-hal yang kita sudah nggak mampu untuk memastikan lah gitu ya. Nah, orang yang tawakal ke Allah tuh nggak akan rugi. Karena namanya orang nyerahin ke Allah, Allah pasti akan langsung menerima dan menjaga. Tapi jarang orang yang secara sadar menyerahkan urusan-urusan yang di luar kemampuannya ke Allah. Gimana nantilah, bismillah aja. Beda. Ya, tetap harus, ya Allah, mohon penjagaan atas hal-hal yang di luar kuasa. Aku hanya mampu begini. Semoga dengan upaya yang ada ini, sisanya Engkau yang mencukupi, kan gitu. Makanya barang siapa bertawakal, Allah yang cukupi gitu. Kalau nggak stres manusia itu, dia mau menjamin semuanya itu serba sempurna, supaya di dunia itu nggak ada satupun skenario yang keluar dari apa yang sudah dia rencanakan. Kenyataannya hidup nggak bisa begitu kan. Nah itu kita harus tawakal ke Allah. Nah, jadi kita akan lanjut. Di Al-Baqarah ayat 189, mereka bertanya kepadamu tentang bulan baru atau sabit. Gitu. Katakan ia adalah penanda waktu tertentu bagi manusia dan musim haji. Dan bukanlah kebajikan bahwa kamu memasuki rumah-rumah dari belakang. Akan tetapi kebajikan adalah barang siapa yang bertakwa. Albir itu kebajikan tertinggi atau kebaktian ya. Jadi kalau orang berbakti ya itu disebut al-abror. Albir itu diterima. Kalau haji mabrur. Jadi haji yang berangkatnya itu atas dasar ketakwaan yang ditimbulkan oleh hati. Itu kesana itu benar-benar memurnikan niat dan tujuannya. Ya, nggak mumpung haji belanja ada barang macam-macam lah ya. Nanti di sana ketemu artis, wah lebih sibuk dengan artisnya gitu ya. Kesana itu memang hanya ingin menundukkan diri, ingin datang menghadap ke Allah gitu. Jadi dia dengan semua syiar, kan nggak mudah haji itu kan. Udah ongkosnya mahal, perjalanannya berat, di sananya butuh fisik juga. Nah itu semuanya itu atas dasar ketakwaan gitu. Dan masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi kita diajarkan oleh Allah, ya, yang disebut dengan takwa itu adalah masuki rumah-rumah dari pintu-pintunya. Artinya apa? Jadi kalau syariah, panduan syariah, jadi kalau yang namanya syariah itu
sumber syariah itu Al-Quran dan Sunnah. Sumber syariah adalah sumber yang langsung dari Allah ya, ataupun melalui Rasulnya gitu ya. Jadi yang disebut syariah adalah sumbernya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Kalau fikih itu sudah bukan syariah. Jadi beda antara syariah dan fikih. Kalau fikih di situ nanti ada ijtihad, ya, ada ijma, kesepakatan, ya, ada ilat, ada macam-macam lah, ada makosid, maksud dan tujuan. Nah, itu para ulama mendiskusikan syariah itu jika ada hal-hal yang butuh ditekniskan supaya umat itu lebih mudah ngikuti gitu. Tapi fikih itu seringkali disesuaikan dalam konteks zaman. Jadi kalau seandainya zaman dulu dengan zaman sekarang, rumusan fikihnya itu harus dikembalikan kepada syariah, ambil esensinya dan disesuaikan lagi dengan konteks zaman hari ini gitu. Nah, sering orang ribut di masalah fikih gitu. Tapi kalau syariah itu panduan yang murni lah dari langit begitu ya. Nah, jadi Al-Quran adalah syariah. Sunnah Rasulullah itu, hadis-hadis itu adalah syariah gitu. Nah, jadi kalau kita baca sumber syariah, baik Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada tata cara untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, yang diajarkan itu adalah semua tata cara menghadapi segala sesuatu sesuai yang Allah kehendaki gitu. Gitu. Jadi yang disebut takwa itu kan kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah bilang jangan, jangan. Kalau Allah bilang boleh, boleh. Kalau Allah bilang wajib, harus diambil, ambil gitu. Jadi takwa itu nurut lah. Ya. Apa yang dilarang dijauhkan, apa yang diperintahkan diupayakan. Itu takwa itu begitu. Semampunya kita bertakwa pada Allah. Nah, jadi takwa di sini ya adalah tadi dalam menghadapi semua urusan, ikuti sesuai yang Allah kehendaki. Kalau tadi dihina orang, ya ternyata nggak prinsip ya, hanya karena hanya harga diri saja, hanya nama baik, biarin aja. Ngapain juga ribut-ribut gitu ya. Kan orang juga bisa melihat karakter sikap gitu. Kita nggak perlu mendebat orang kemudian menjustifikasi diri. Tapi kalau agama yang dilecehkan, yang diplesetkan, mungkin kita akan tampil ya untuk ikut menyampaikan kebenaran. Tapi kalau untuk diri sendiri lain urusannya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa untuk diri sendiri lebih lunak, lebih memaafkan? Ya karena Allah sukanya begitu. Tapi kalau untuk agama ya jangan gitu karena untuk Allah kan. Nah, misalkan begitu. Jadi kita ikuti yang begitu. Jadi untuk menghadapi segala sesuatu itu ada tata cara yang Allah kehendaki. Kalau lagi susah harus gimana? Tata caranya yang Allah kehendaki. Kalau lagi lapang gimana gitu. Kalau lagi rame-rame gimana, kalau lagi sendirian gimana. Semuanya ada SOP-nya gitu. Nah, itu yang disebut masuki rumah-rumah dari pintu-pintunya. Setiap urusan ya, setiap urusan yang dihadirkan kepada kita itu ada cara menempuhnya yang terbaik. Jadi jangan lewat pintu belakang maksudnya gitu. Ikuti aja tata caranya. Ya, itu sesuai dengan yang diajarkan di Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kira-kira sahabat-sahabat. Nah, kemudian di At-Tolak 65, Quran Surat 65, ayat 2 dan 3, ini sudah umum ayatnya, biasa disebut ayat 1000 dinar. Orang selalu mengkaitkannya dengan masalah rizki aja gitu ya. Ini kita ambil cuplikan dari ayat 2 dan 3-nya, ya, sesuai dengan konteks yang ingin dibahas. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan dia memberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal atas Allah, maka dia akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah akan menyelesaikan urusannya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ukuran atau ketentuan untuk tiap-tiap sesuatu. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita itu ada urusan Allah di situ gitu ya. Allah akan menyelesaikan itu gitu. Mau kita senang atau tidak gitu. Gitu. Nah, tapi ya itu tadi.
pentingnya bertawakal dan bertakwa. Karena urusan itu akan selesai, tapi yang memperoleh hikmah ataupun hakikat di balik urusan yang Allah gelar itu nggak semua orang. Jadi dia digerus takdir tapi nggak memperoleh apa-apa kecuali kesakitannya gitu. Atau dia digerus oleh kesenangan yang itu juga ujian, tidak memperoleh apa-apa kecuali kelalaian, misalkan begitu ya. Tapi kalau seandainya tadi dia menjalankan urusan yang hadir dari sisi Allah dengan tawakal dan takwa, urusannya selesai dengan mudah. Dia memperoleh banyak harta karun di balik urusan itu gitu. Jadi urusan Allah adalah jalan agar bisa mengenal dan berbakti kepada Allah. Jadi supaya kita bisa berbakti ke Allah, ya kita harus kenal dulu. Supaya bisa kenal, maka Allah ya tadi menggelar berbagai macam peristiwa gitu ya. Tapi setiap peristiwa yang Allah gelar dalam bentuk takdir, yang kita tidak mampu bertawakal dan bertakwa di dalamnya, pelajarannya nggak diperoleh, sehingga nggak semakin pengenalannya nggak bertambah gitu. Kalau nggak bertambah pengenalannya, nanti diulang, diputar lagi ujian yang sama ya. Mungkin dalam bentuk kasus yang berbeda, tapi esensinya ujiannya masih sama. Jadi beda soal tapi sama ininya gitu ya, pengajarannya gitu kan. Ya akhirnya muter-muter diulang-ulang terus ujiannya gitu. Sampai dia kemudian bisa tadi bertawakal dan bertakwa dalam menghadapinya agar keluar tuh si tanda kelulusan sehingga boleh menempuh ujian berikutnya gitu. Nah kira-kira begitu sahabat-sahabat. Kalau enggak ya ujian yang hari ini belum selesai, datang juga ujian yang baru. Bisa begitu ya kalau kelamaan. Akhirnya bertubi-tubi ujiannya banyak gitu ya. Ya bisa seperti itu sahabat. Nah ini kita lihat di Quran Az-Zumar, Quran surat 39 ayat 10. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Robmu. Bagi orang-orang yang berbuat sebaik-baiknya di dunia ini, akan memperoleh hasanah. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan ganjarannya tanpa batas. Jadi hasanah itu tadi, bahwa takwa itu ada buahnya gitu ya. Hasanah itu adalah buahnya takwa. Ya, dengan kita bertakwa, di situ kita akan memperoleh kebaikan yang banyak ya. Baik untuk di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi, tapi pintunya itu nggak bisa diperoleh tuh, kebaikan-kebaikan itu, kecuali kalau orang bersabar dulu. Jadi sabar itu adalah pintu awal ya, yang membuka segala macam kebaikan. Tanpa sabar, segala kebaikan yang lain nggak bisa diperoleh. Jadi sabar adalah kunci pembukanya. Nah, kita banyak masalah, kita mohon pertolongan pada Allah, kemudian Allah jelaskan. Maka mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sholatnya terus, sabarnya nggak bisa. Sholatnya nggak mengeluarkan sebuah tadi ya, inspirasi lah begitu ya, jalan keluar gitu. Jadi kalau sabar dan sholat, baru sholatnya itu akan bermunajat dan diberikan banyak hikmah di balik sholatnya ya. Diberikan banyak petunjuk, bisa memahami jalan gitu. Nah, jadi sabar adalah pintunya untuk membuka segala macam kebaikan yang lain. Orang ingin berilmu, tapi nggak sabar, nggak bisa. Ya. Orang nggak sabaran itu kan potong jalur terus gitu. Jadi segala sesuatu itu Allah yang ngasih gitu. Nah, tugas kita menghadapi yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, dengan sabar. Ya, kapan selesainya Allah yang menentukan. Tanda selesainya berbuah hasanah, berbuah takwa gitu, berbuah pakaian yang lebih baik, berbuah akhlak-akhlak yang lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini hanya diberikan kepada orang yang berbuat sebaik-baiknya di dunia, ya sesuai dengan yang Allah beri kemampuan ya. Kemudian di Quran surat Al-Hajj ayat 37, ini sebentar lagi juga kita akan kurban ya, bulan depan. Ini sedikit terkait dengan ketakwaan ya.
Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya. Gitu. Akan tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan darimu. Dan dengan cara demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas apa yang dia telah memberi petunjuk kepadamu. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Ya, kita lihat di sini seutama-utama amal adalah ilmu tentang Allah, gitu ya. Jadi kalau kita banyak beribadah, kita banyak beramal, tapi nggak punya ilmu tentang Allah tuh jadi sedikit nilainya gitu. Karena yang melipat gandakan segala amal, ya, itu adalah ilmu tentang Allahnya gitu. Kita berbuat sesuatu hanya kecil saja sesuai yang kita mampu, tapi dalam rangka untuk memperoleh wajah Allah, gitu ya. Itu lain ganjarannya dari sisi Allah. Gitu. Kita bersabar bukan karena ingin keren di depan orang ya. Sabar, kalau dia marah kan kelihatan nanti jadi nggak dewasa kan. Jadi bisa jadi orang sabar itu karena di depan orang lain. Tapi ketika di depan orang lain dia dihinakan, dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar tapi bersabarnya itu dihadapkannya itu karena dia tahu Allah menyenangi orang yang beserta orang yang sabar gitu ya. Itu lain tuh, itu yang akan berbuah tuh. Nah jadi karena seutama amal adalah ilmu tentang Allah, artinya amal yang banyak yang tidak disertai pengetahuan tentang Allah bisa jadi sedikit gitu, atau bahkan nggak ada nilai karena amal itu bisa disusupi dengan ujub, dengan ria, kan gitu ya. Nah, makanya kemudian dalam melaksanakan syiar-syiar yang lahir itu dari ketakwaan hati, bukan sekedar ritual gitu. Jadi kalau orang bersabar, kalau orang bersilaturahmi, kalau orang kemudian berkurban, membayar zakat, melaksanakan sholat, itu semua adalah syiar-syiar Allah yang dilakukan harus diiringi dengan ilmu tentang Allah. Sholat buat apa sih? Apa kaitannya antara sholat kita dengan kehidupan kita? Ini harus memahami itu. Kalau kurban untuk apa sih? Apa kaitannya kita kurban bulan depan dengan perjalanan kita menuju Allah? Ini kan masalah ingin sampai ke Baitullah ya. Ya, apa yang dikurbankan itu gitu kan ya. Nah, jadi bukan hanya pamer tentang bahwa dombanya paling besar, sapinya paling gemuk ya. Tapi kemudian jadi hanya pamer bahwa dia orang yang mampu dan bisa berkorban besar. Sementara yang nggak mampu berkorban sapi dan domba kemudian melewatkan ibadah kurban begitu saja gitu. Ya mereka juga harus berdoa dan mohon di saat itu ya, karena itu saat yang terbaik, mohon kepada Allah agar Allah membantu menyembelih hawa nafsu kita yang dominan kan. Jadi Al-Baqarah ya, sapi betina yang dominan yang menghalangi kita untuk bisa berserah diri ke Allah. Semoga dengan ibadah haji, ibadah kurban itu Allah berkenan untuk mengangkatnya ya, dan mengganti dengan hasanah. Jadi syai'ah, keburukan yang ada di dalam diri kita mohon diangkat oleh Allah. Nah itu mengagungkan syiar itu karena memang itu sesuatu cara yang Allah mudahkan gitu. Maka gunakan gitu. Jadi bukan ritualnya tapi makna di balik ritual itu kita adalah mengharapkan Allah melalui momennya. Itu adalah yang Allah ajarkan, berdoa yang terbaik di hari raya kurban adalah tadi. Dengan cara meminta kepada Allah untuk mengangkat hal-hal yang buruk pada diri kita gitu. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Ya namanya juga materinya menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi Dan masih Pak memang jawab ya alhamdulillah. materinya barusan memang satu-satu itu harus dicerna ulang. Iya memang masalah tawakal dan takwa itu diulang-ulang juga, kita lupa terus soalnya gitu. Ya kan. Jadi tadi yang Indra sampaikan mukasyafah itu sebenarnya bukan masalah melihat ini itu ya, tapi mukasyafah itu bisa memahami Al-Qur'an itu mukasyafah. Al-Quran itu rahmat dari Allah yang diturunkan, kitab yang penuh berkah. Tapi kan nggak banyak orang yang bisa masuk kan.
Makanya tadi mereka tidak akan mungkin bisa mengambil pelajaran kecuali Allah menghendaki. Jadi muka syafah yang paling utama, muka syafah itu kan, kasyaf itu kan terbuka, bisa melihat sesuatu yang tadinya tidak bisa terlihat. Nah, Al-Quran itu yang paling utama. Tadi Allah sudah ngasih surat, kalimat dengan begitu lengkapnya, ya, yakin nggak semua itu sudah khatam ya, dari awal sampai akhir dibaca, ya, udah tahu apa saja isinya, yakin belum kan? Nah, di situ semua kunci jawabannya ada gitu. Nah, kalau kita bisa membuka itu kita akan lebih mudah untuk berserah diri, agar lebih mudah untuk bersabar, sehingga tadi dengan kesabaran itu bertahap Allah jahit pakaian takwanya gitu. Selama pakaian takwa kita itu belum sempurna, itu akan berat. Makanya tadi dilazimkan oleh Allah. Orang-orang yang kemudian Allah melazimkan mereka dengan kalimat takwa. Jadi mau digimana-gimanain oleh gelar dunia, tetap aja anteng takwa gitu. Kenapa? Ya karena Allah yang melazimkan. Allah yang menjahitkan sampai sempurna, mereka hanya tinggal bersabar, ya kan, mohon pertolongan Allah gitu kan. Memang berat awalnya itu, tapi lama-kelamaan karena jahitannya makin sempurna, makin ringan harusnya gitu. Nah itu sahabat-sahabat pentingnya Al-Quran ya. Jadi semoga kajian Rabu ini ya semata-mata lebih kepada inilah ya, kepada hack gitu ya, hack atau shortcut untuk belajar Al-Quran mingguan bersama-sama. Tapi kan dalam seminggu 7 hari banyak waktunya ya kalau teman-teman mau baca Quran pelan-pelan dan disesuaikan dengan apa yang dihadapi hari ini, kebingungannya cari di Al-Quran supaya baca Al-Qurannya nggak bosen. Jadi harus dibuat relevan dengan kehidupan hari ini gitu. Tapi kalau cuma hanya baca-baca nggak dikaitkan dengan problem kita, jadinya kayak baca teori gitu. Akhirnya kita keburu bosen. Tapi kalau seandainya ada problem, dibaca, dicari, diuji, uji coba, ternyata ada jalan tak terduga. Wah, nanti itu keajaiban. Wah, ternyata kok gitu ya. Belum diberesin masalahnya, baru bersikap yang Allah kehendaki, tiba-tiba masalahnya beres sendiri. Bisa gitu. Jadi kesulitan kehidupan itu banyak yang selesainya bukan karena kita yang ngeberesin. Ya, kita baru bekerja sedikit, tapi menyertakan Allah, udah beres sendiri gitu. Nah, cuman kalau orang tidak mampu tawakal dan takwa dalam menghadapi gelar kehidupannya, akhirnya dia harus beresin semua. Kalau ada masalah itu harus dia sendiri yang beresin. Ya rasanya nggak ada yang mampu seperti itu gitu ya. Nah itu sahabat-sahabat, ya semoga dengan kita belajar Al-Quran, Allah anugerahi kefahaman dan hidup kita dibuat jadi tidak bingung dan menjadi ringan ya. Karena ya kalau sudah berusaha sisanya ya serahin ke Allah aja ya, jalan ikut aja meskipun kok jadi kayak gini, kok makin berat, ikuti aja kalau sudah menyertakan Allah itu. Ternyata di balik sesuatu yang menurut kita semakin berat tiba-tiba hilang masalahnya. Oh, bisa gitu gitu. Nah, jadi kalau Allah mau angkat masalah tuh bisa kun fayakun. Kalau manusia yang menghadapi masalah harus tahap demi tahap. Kalau belum selesai ya nggak selesai-selesai. Kalau dengan Allah itu tak terduga. Wah, ini tahapannya panjang, tapi sudahlah, jalanin aja sambil tawakal ke Allah. Harusnya ada 10 langkahnya, kalau logikanya. Baru langkah 1, 2, yang ketiga, udah, kata Allah. Biar lama kalau kamu yang nyelesain, diangkat langsung sama Allah. Selesai, baru 3 langkah. Karena yang 7 langkahnya Allah yang nyukupin gitu. Itu bisa gitu, jadi hidup tuh lebih sederhana aja gitu ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Semoga tidak ada pertanyaan bukan karena apa ya, karena kebingungan ya, tapi karena memang ya sedang memproses dan ya cukup memahami lah ya. Tinggal belajar untuk uji coba dalam kehidupan masing-masing. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Mari kita akhiri ya kajian pagi ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.